Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara WTM in the Morning, yaitu dari Amsal 16 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Firman Tuhan yang sangat powerful, luar biasa. Zaman dahulu namanya teokrasi. Raja langsung berbicara kepada Tuhan. Dari kalimat yang kita baru dengar, dari firman yang baru kita dengar, ada 3 kata yang saya dapat, yaitu apa? Keputusan dari Allah. Yang kedua adalah ada di bibir raja. Yang ketiga adalah mulut raja tidak pernah salah. 3 poin. Itu yang namanya tadi apa? Teokrasi. Contoh teokrasi pada zaman itu adalah Raja Salomo yang menuliskan Amsal-Amsal ini. Raja Salomo pada itu masih sangat muda dan tidak banyak pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu dia meminta kepada Tuhan. Dia langsung pergi ke Bukit Pengorbanan di dekat Gibeon dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Raja Salomo di 2 Tawarikh 1 ayat 7, kamu minta apa? Tuhan itu langsung bilang, kamu minta apa? Lalu Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Contoh yang kedua adalah pada zaman itu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia itu ketakutan karena diserang Raja Sanherib dari seberang. Setiap ancaman pasti terjadi dan Raja Hizkia ketakutan, saudaraku. Lalu dia pergi menemui Nabi Yesaya di 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Yesaya mengatakan, kasih tahu sama Hizkia bahwa Raja Asyur tidak akan masuk ke kotanya Raja Hizkia. Jadi Raja Salomo dan Raja Hizkia sama-sama. Salomo langsung mendengar, direct audible. Hizkia melalui Nabi Yesaya juga berbicara langsung kepada Nabi Yesaya. Dan di ayat 35 dikatakan, malaikat Tuhan turun berperang dan 185.000 pasukan Sanherib Raja Asyur mati, saudaraku. Bapak, Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah pada zaman dahulu saja Tuhan berbicara langsung? Zaman teokrasi. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saat ini, zaman ini juga adalah zaman yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, apapun keadaan, lagi senang atau lagi susah, atau persoalanmu banyak, atau keadaan ekonomimu di tengah pandemi ini, jangan takut. Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus bersemayam di hati kita. Roh Kudus itu adalah pribadi, saudaraku, dan dia mengajar kita. Bahkan dia juga mengingatkan kita. Jadi kuasanya lebih besar. Tidak perlu lagi ke 2 pengorbanan, ke Bukit Pengorbanan di Gibeon. Tidak perlu lagi ke Bukit Sinai. Tapi di mana kita berada, kita bisa on direct dengan Tuhan. Hanya sejauh doa, saudaraku, apapun persoalanmu. Jadi zaman teokrasi, Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita baca di Amsal 16 ayat 10, dikatakan apa? Kuasa di mulut kita untuk menghadirkan kuasa Tuhan ada, saudara. Raja Salomo, semua raja-raja teokrasi. Sekarang pun di dalam Alkitab dikatakan, minta apa saja dalam namaku. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, minta apa saja. Kalau engkau tinggal dan percaya, minta apa saja, semuanya akan datang kepadamu. Tapi syaratnya harus menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, WTM, kami sebagai hamba Tuhan melayani Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan firman. Dan apa yang kami sampaikan adalah benar-benar real terjadi, saudara. Sekitar tahun 96, kami rindu ingin memiliki seorang putri. Karena anak kami yang besar, laki-laki sudah umur 8 tahun. Waktu itu istri saya pergi ke seorang hamba Tuhan. Sama dengan ketika Raja Hizkia pergi ke Nabi Yesaya. Kita pergi. Sedangkan waktu itu saya lagi sekolah adum di Jogja. Waktu kita berdoa di sana, waktu istri saya berdoa dengan adiknya, dengan Pak Andreas itu, dikatakan apa? Kalau ibu mau apa?
saya ingin rindu punya anak perempuan. Oke, mari kita berdoa. Dan setelah berdoa, pendeta itu mengatakan, tahun depan kamu mau anak. Dan terjadi. Anak saya lahir tanggal 12 Mei, anaknya adik saya lahir tanggal 6 Mei. Kebetulan tidak ada yang kebetulan, dua-duanya masuk wis, saudara. Begitu banyak tanda-tanda berkat Tuhan bahwa hari-hari ini penuh kuasa, apapun keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan dengan mendengarkan. Lakukan share atau subscribe supaya semakin banyak orang mendengarkan. Pertama yang saya catat tadi, kita harus datang kepada Tuhan meminta. Lalu yang kedua, jangan lupa sebelum itu kita harus melakukan firman Tuhan. Apa persoalan saudara? Apa keadaan sakit, ekonomi, keributan di rumah tangga, atau damai sejahtera yang menjauh? Jangan takut saudara. Tuhan ada, Roh Kudus ada. Kita bisa melakukannya. Tapi kita mulai dulu dari diri kita seperti Raja Salomo dan Hizkia dan lain-lain. Buat mezbah dan datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan like, subscribe, dan share untuk bila mana Bapak Ibu Saudara membutuhkan konseling atau ingin bertelepon atau berbicara, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, silakan di handphone 0811889951. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh ditransformasikan, disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan setiap yang mendengarkannya Tuhan berkati. Apapun persoalan mereka Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.